Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 363, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Ada syarat. Bagus. Pada saat yang sama ketika Adler Wolf berbicara, dia berjalan ke arah Limu, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Limu. Saudara Limu, mulai hari ini dan seterusnya, bagaimana kalau bersama denganku? Limu tercengang, secerca harapan melintas di matanya, tapi meredup dalam sekejap mata. Penolongku, ini tidak baik. Aku adalah budak perang yang dilatih oleh keluarga Yu. Tanpa perintahnya, aku tidak bisa pergi, dan hidup saya dipertaruhkan itu milik keluarga Yu. Keluarga seni bela diri besar yang tersembunyi di balik dunia sekuler membudidayakan budak perang, dan mereka juga sangat kuat dalam mencuci otak budak perang. Pada dasarnya budak perang ini, seperti pemikiran para budak, apa yang dikatakan tuannya adalah apa yang harus dilakukan. Sudut mulut Adler Wolf berkedut. Oh, jika aku membunuh tuanmu, apa yang harus kamu lakukan? Adler Wolf berkata ringan, seolah mengatakan sesuatu yang sangat mudah. Aku tidak tahu. Mata Zanu Limu agak kosong. Pada saat itu, sebelum kematian kakek Desran Yu, Limu, budak perang, diberikan kepada Desran Yu. Secara alami, Zanu Limu berpusat pada Desran Yu. Adler Wolf mengatakannya dengan mudah, tetapi Desran Yu di sebelahnya yang mendengar, jantungnya berdetak kencang, dan dia bangkit dari tanah dengan tergesa-gesa, hampir berteriak, "Jangan. Tuan Muda Wolf, jangan. Jika Anda suka budak perang ini, maka saya izinkan ini untuk Anda. Limu, cepat bersama Tuan baru, mulai hari ini, Anda bukan lagi budak perang keluarga Yu saya, Tuan Muda Wolf adalah Tuan baru Anda. Seorang budak perang, jika Anda dapat mengubah kehidupan Tuan Muda, bahkan jika masalah ini ditempatkan pada pertemuan lama pavilion keluarga Yu, para tetua keluarga pasti akan setuju." Ada sedikit ketidakpercayaan di mata Limu. "Tuan, kau." Meskipun Desran Yu telah melecehkan Limu, di dalam hati Limu, Desran Yu selalu menjadi eksistensi yang hebat. Desran Yu menatap mata tajam Adler Wolf, mengulurkan tangannya dan mendorong Limu, "Ayo pergi. Jangan panggil aku Tuan, Tuan Muda Wolf adalah tuanmu. Janji, aku akan memberikan kartu identitasmu kepada Tuan Muda Wolf." Pada saat yang sama, Desran Yu mengeluarkan plat nomor hitam dari tangannya dan menyerahkannya kepada Adler Wolf. Adler Wolf mengambil plat nomor di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Plat nomor itu hanya seukuran telapak tangan bayi, dengan kata "Yu" terukir di atasnya, dan nama Limu. Di sebelahnya, Zanu Limu melihat plat nomor ini di tangan Adler Wolf, kilatan ketakutan melintas di matanya, dan dia dengan cepat membungkuk hormat kepada Adler Wolf. "Budak Limu, hormat pada tuannya." Hah, token memiliki kekuatan yang begitu besar. Ketika Adler Wolf masih kecil, dia mendengar dari beberapa master bahwa dalam keluarga seni bela diri itu, ketika mereka membesarkan budak perang, mereka akan dicuci otak sejak kecil, dan mereka akan ditekan secara mental oleh semacam hipnosis mental. Jelas, token ini harus menjadi kunci untuk mengendalikan Limu. Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk membantu Zanu Limu berdiri dan tersenyum kecil. "Jangan panggil aku Tuan, panggil aku Kakak. Mulai hari ini, kamu bebas. Mulai sekarang, kita akan menjadi saudara yang bertarung berdampingan." Memegang token hitam di tangannya, energi seni bela diri melonjak dengan hebat, dan dengan sekali klik, token itu langsung dihancurkan, berubah menjadi tumpukan puing, dan jatuh ke tanah. "Kamu." Desran Yu tidak bisa tidak mengingatkan tindakan Adler Wolf ketika dia melihat tindakan Adler Wolf. "Tuan Muda Wolf, ini adalah surat perintah kunci untuk mengendalikan Limu. Jika Anda menghancurkannya, Limu kemungkinan besar akan tidak kendali." Adler Wolf melirik Desran Yu dengan ringan. "Kenapa? Tuan Muda Yu belum berencana untuk pergi, menunggu makan malam. Kamu bebas." Kehilangan seorang budak perang, sebagai ganti keselamatannya, malam ini akhirnya nyaris celaka. Desran Yu dengan cepat menyapa pengawal di sampingnya, dan menghilang dengan pengawal keluarga dalam sekejap mata. Meninggalkan Limu, melihat puing-puing token di tanah, dia sedikit bingung, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Ekspresi Adler Wolf mengembun,
dia mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Limu, mengaktifkan jimat Yin Yang, dan menggunakan vitalitas dalam jimat Yin Yang untuk menghangatkan alam spiritual Zanu Limu secara diam-diam. Setelah beberapa detik, Zanu Limu menjadi sedikit normal. Berdiri di sampingnya, Forzao Guires tidak mengerti tindakan Adler Wolf pada awalnya. Dia hanya seorang budak seni bela diri. Meskipun dia adalah master seni bela diri dan berbakat, dia tidak akan membiarkan Adler Wolf melakukan hal ceroboh. Tapi setelah Zanu Limu mendekat, Forzao Guires merasakan fluktuasi energi seni bela diri di tubuh Limu, dan wajahnya berubah. Ketika Forzao Guires mengulurkan pakaian Zanu Limu lagi, dan melihat dua tali bersilangan di tubuh Limu, wajahnya sangat berubah, perangkat senjata sumber generasi ketiga. Di tengah kata, Forzao Guires buru-buru menghentikan mulutnya. Apa? Ekspresi aneh muncul di mata Adler Wolf. Alasan mengapa Adler Wolf memperhatikan Limu adalah karena Zanu Limu memiliki aliran seni bela diri yang aneh di tubuhnya. Perasaan itu tidak seperti aliran master normal. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang budak perang ini. Secara khusus, setelah menemukan dinding batu dengan fluktuasi energi di Taman Kota Kumuh, dikombinasikan dengan fluktuasi pita di Limu. Ditemukan bahwa di antara keduanya, raksasa itu agak mirip. Oleh karena itu, Adler Wolf menduga bahwa Limu, seperti dirinya, harus dapat langsung menggunakan dinding batu, atau jenis pita pada barang antik. Sekarang sepertinya Forzao Guires tahu sesuatu. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Adler Wolf tidak menebak kebenaran yang sebenarnya, dia masih tidak dapat dipisahkan. Forzao Guires menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Tuan Muda Wolf, tubuh Zanu Limu takut ada cacat serius. Jika tidak ingin dia mati, aku khawatir dia harus segera dirawat. Kursi naga. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, Zanu Limu memiliki cacat fisik yang serius. Apa yang kamu ragukan? Cepat dan atur untuk merawatnya, dokter terbaik, peralatan terbaik. Kata-kata Adler Wolf sedikit terburu-buru, Zanu Limu adalah salah satu anggota tim yang perlu dikultivasikan Adler Wolf, dan Adler Wolf tidak ingin Zanu Limu keluar. Oke, kursi naga, aku akan mengatur masalah ini sendiri. Setelah selesai, aku akan datang ke kursi naga besok untuk membahasnya secara detail. Ekspresi Forzao Guires sedikit bermartabat. Sebagai organisasi seni bela diri teratas di Huaya, jiwa pengembara secara alami mengetahui perangkat Yuanwu, dan Forzao Guires sendiri adalah ahli dalam teknologi Yuanwu. Tetapi keluarga Yu, sebagai keluarga seni bela diri, telah melatih para budak dengan perangkat senjata sumber generasi ketiga, yang dapat langsung menggunakan sumber energi untuk bertarung. Ini terlalu menakutkan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah Huaya, teknologi Yuanwu, yang telah berada di dunia selama ratusan tahun, takut bocor. Forzao Guires pergi, di satu sisi, dia benar-benar ingin menyelesaikan Limu, di sisi lain, dia harus menangani masalah ini sesegera mungkin. Selain itu, ada juga informasi tentang benteng klub jubah hitam di Huaya. Saya baru saja memverifikasi bahwa apa yang dikatakan Mitsuko Yamada pada dasarnya benar. Dalam hal ini, saya harus membagikannya. Adler Wolf mengangguk dan mendesak Forzao Guires dan Zanu Limu untuk pergi. Tapi Forzao Guires menyapa Zanu Limu beberapa kali, tapi Zanu Limu berdiri diam, menatap Adler Wolf dengan mata menyala, seolah menunggu perintah Adler Wolf. Adler Wolf menghela nafas tak berdaya, Zanu Limu telah dilatih untuk waktu yang lama, tampaknya pemikirannya tidak dapat diubah dalam beberapa saat. Limu, kamu terluka, mereka akan membantumu menyembuhkan, dan ketika kamu sembuh, aku akan datang kepadamu. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Limu, menghibur Limu. Limu mengangguk dan berkata, oke. Sebuah drama besar yang menggunakan nyanyian Feina Grimm sebagai umpan untuk memancing ular keluar dari lubang akhirnya berakhir. Adler Wolf memenangkan kemenangan penuh, dan ikan besar yang ditangkap oleh Mendes Grimm juga muncul. Itu hanya Liga Pembunuh, Tim Kematian, dan Klub Jubah Hitam, yang dimainkan dengan sangat tragis. Semua orang mundur, hanya Gerard Lyon, Russo Kyle, Louis Spear, Feina Grimm, dan pengawal utama yang telah diatur Adler Wolf sebelumnya yang tersisa di tempat kejadian. Saat Adler Wolf hendak menyapa Feina Grimm, dia pertama-tama kembali ke Villa 1, tetapi Feina Grimm tersipu dan berkata, Adler Wolf. Aku tidak bisa menahan diri. Melihat ekspresi malu-malu Feina Grimm, Adler Wolf berkata segera mengerti. Dari akhir konser hingga sekarang, telah tertunda begitu lama. Feina Grimm harus lebih nyaman. Adler Wolf melirik ke kiri dan ke kanan karena malu,
tidak ada toilet di hutan belantara di sekitarnya. Pergi ke sungai. Adler Wolf mencoba bertanya, dan dia tidak tahu apakah Veina Grimm, putri emas tertua, dapat keliaran seperti itu. Veina Grimm ragu-ragu sejenak, melihat sekeliling, dan mungkin tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kalau begitu, oke. Kamu ingin menemaniku, bisakah? Veina Grimm tersipu, awalnya gadis itu akan pergi ke toilet masalah pribadi seperti itu tidak mudah diekspos di depan orang luar, apalagi anak laki-laki. Tetapi berpikir bahwa ketika Adler Wolf berada di bandara kemarin, dia bergegas ke toilet wanita, dan dia telah melihat semua yang tidak boleh dilihat. Selain itu, kakek menjelaskan bahwa kali ini dia datang ke Huadu dengan sebuah misi. Bagaimanapun, mereka semua sembrono, yang tidak buruk. Adler Wolf tersenyum malu, ini, ya, meskipun beberapa kelompok pembunuh telah terbunuh, Adler Wolf masih tidak berani menganggap enteng. Adapun membiarkan master jiwa pengembara lainnya menemaninya, itu akan lebih tidak pantas. Adler Wolf mengangguk kepada Gerard Lyon, Louis Spear dan yang lainnya, dan berjalan ke tepi sungai bersama Veina Grimm. Ada beberapa semak alang-alang di sana, Veina Grimm mendengus pada Adler Wolf, kamu berdiri di sini, jangan mengintip. Veina Grimm dengan cepat berjalan di belakang rumput dan berjongkok. Meski dipisahkan oleh rerumputan, Adler Wolf masih bisa melihat sosok Veina Grimm dari celah rerumputan. Setelah mempelajarinya sebentar, Veina Grimm sepertinya sudah selesai, berdiri, dan hendak mengenakan rok pendek. Tetapi saat berikutnya, Veina Grimm melompat seperti api di pantatnya, berteriak, "Ah!" Bahwa untuk sesaat, di bawah sinar bulan, Adler Wolf sepertinya melihat cahaya putih berkedip ke arahnya. Ada apa? Jantung Adler Wolf berdebar kencang untuk sementara waktu, dan dia dengan cepat menghindar ke depan, memeluk Veina Grimm di lengannya, seluruh tubuhnya meledak dengan energi bela diri. Dan dia dengan hati-hati waspada terhadap sekitarnya. Tikus. Veina Grimm menutupi matanya, lupa bahwa dia tidak berpakaian dengan benar. Adler Wolf terdiam beberapa saat, tapi itu hanya seekor tikus, bagaimana dia bisa begitu ketakutan? Dengan teriakan dari Veina Grimm, master yang tersisa di jalan semuanya terkejut. Awalnya, mereka semua siaga setiap saat, tetapi pada saat ini, mereka melesat ke tepi sungai seperti anak panah dari seutas tali. Tuan Muda Wolf, apakah Anda baik-baik saja? Veina Grimm tidak mengenakan pakaian apapun saat ini, jadi Adler Wolf secara alami tidak bisa membiarkan Veina Grimm diekspos. Tidak apa-apa. Kembali, hanya tikus. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Adler Wolf melingkarkan lengannya di sekitar Veina Grimm, membalikkan tubuhnya sedikit, menghalangi Veina Grimm dari sisi lain, dan pada saat yang sama menggunakan telapak tangannya untuk membantu Veina Grimm menggerakkan bagian tertentu dari tubuhnya, terhalang di beberapa tempat. Dalam situasi seperti itu, wajar jika beberapa kontak fisik tidak dapat dihindari. Telapak tangan Adler Wolf tiba-tiba menyentuh pantat Veina Grimm, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba. Bunga lotus berwarna-warni di dada Adler Wolf sebenarnya telah dihilangkan karena Lucia So dan Renata Silek. Rowlin Kifu adalah yang ketiga. Dan ketika telapak tangan Adler Wolf menyentuh pantat Veina Grimm barusan, kelopak teratai tertentu di dadanya bergerak sedikit. Ini adalah satu-satunya reaksi tuan rumah yang bertemu dengan tubuh rohgu. Di jalan, Louis Spear dan Gerard Lyon menunggu dengan sangat bijaksana. Adler Wolf tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya, dan dengan cepat membalikkan Veina Grimm ke belakang, menghadapkan pantat Veina Grimm ke sinar bulan, dan mengamatinya dengan cermat. Di pantat Veina Grimm, pola kelopak bunga teratai lavender terlihat jelas. Di bawah pola itu, terlihat jelas bahwa serangga yang menjulang menggeliat dengan lembut. Apa-apaan, bukankah seharusnya sangat berdarah? Adler Wolf terdiam, Veina Grimm ini juga salah satu dari 7 jenis rohgu. Adler Wolf mengulurkan tangannya dengan tidak percaya dan menekannya dengan ringan di pantat Veina Grimm. Itu memang guroh. Adler Wolf hanya memeriksa tubuh Veina Grimm seorang diri, tapi dia lupa bahwa Veina Grimm pada dasarnya memiliki segalanya kecuali atasannya. Tidak memakainya. Nakal, apa yang kamu lakukan? Tak tahu malu. Lepaskan aku. Veina Grimm hampir menjadi gila, berjuang keras di lengan Adler Wolf, melompat turun dengan cepat, dan merapikan pakaiannya. Kamu ada di sini barusan. Apa yang kamu lakukan? Meskipun Veina Grimm memiliki tugas yang diatur oleh kakeknya, dan Adler Wolf telah mengambil banyak keuntungan sebelumnya. Veina Grimm tidak ingin begitu murah. Barusan, ada nyamuk di pantatmu, aku membunuhnya.
Adler Wolf secara alami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Feina Grim, tetapi hanya berbohong dengan santai. Feina Grim mendengus dingin di lubang hidungnya, mengabaikan Adler Wolf, berbalik untuk melihat sungai yang jernih, melepaskan sepatunya, berjalan ke air dengan kaki telanjang, membuka lengannya, dan merasakan angin sepoi-sepoi di sungai. Melihat Adler Wolf masih linglung, Feina Grim menyapa Adler Wolf, "Ayo, bermain denganku di air malam ini." Adler Wolf berjalan dengan linglung, Feina Grim mengambil air dengan kakinya dan berjalan menuju menyiram di badan Adler Wolf. Beberapa kali berturut-turut, Adler Wolf juga diprovokasi oleh Feina Grim dan menjadi tertarik. Dia mengayunkan tetesan air dengan tangannya dan menaburkannya ke Feina Grim. Segera, kemeja sifon putih Feina Grim basah, dan rok pendek merah muda di bawahnya, semua menempel di tubuh Feina Grim, dan sosoknya yang indah sangat terlihat. Kali ini, Feina Grim tidak menghindar dari tatapan Adler Wolf, dan bahkan melakukan beberapa pose panas. Setelah 10 menit bermain, Feina Grim juga tampak lelah. Dia berjalan ke darat dan berdiri di tepi sungai, tiba-tiba terisak. Penampilan menyedihkan darinya benar-benar membutakan Adler Wolf. Feina Grim ini menangis. Apa yang terjadi? Ada apa, Nona Feina? Kau. Adler Wolf berjalan ke sisi Feina Grim, ingin membuka tangannya, tapi ragu-ragu. Feina Grim menoleh, menatap Adler Wolf dengan mata merah, dan berkata dengan kesal, "Adler Wolf, jika aku jadi pacarmu, maukah kamu selalu baik padaku?" Cinta lagi, kuncinya adalah roh dalam tubuh Feina Grim, yang merupakan penawar Adler Wolf. Dengan kata lain, Feina Grim ditakdirkan untuk menjadi wanita Adler Wolf. Dalam hal ini, Adler Wolf tidak punya alasan untuk menolak. Aku superstar, aku pacarmu, dan aku merasa bersalah. Lagi pula, kau telah memanfaatkanku begitu banyak. Jika bukan kamu yang menikahimu, siapa lagi yang menginginkanku? Feina Grim menginjakkan kakinya dengan tatapan centil dan marah. Perasaan itu membuat orang merasa seperti angin musim semi. Hati Adler Wolf berkedut, tentu saja aku akan selalu baik padamu. Feina, Adler Wolf membuka tangannya dan memeluk Feina Grim dengan erat. Pelukan kali ini, dan pelukan sebelumnya, benar-benar dua perasaan yang berbeda. Jelas, kali ini Adler Wolf benar-benar tersentuh, dan semua berubah. Ya, bajingan sialan. Dasar bajingan murahan, jika kamu berani memperlakukanku dengan buruk, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun Feina Grim adalah ancaman, kelembutannya yang tak terhindarkan membuat hati Adler Wolf luluh untuk sementara waktu. Feina Grim tinggal di rumah Dewa Perang sejak kecil. Meskipun dia sekarang menjadi bintang terkenal di dunia, dia pasti telah banyak menderita sejak dia masih kecil. Pasti, Adler Wolf menempelkan dirinya pada Feina Grim dan mencium keningnya, lalu duduk di pantai dengan memeluk Feina Grim. "Feina, ceritakan sesuatu tentang masa kecilmu, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Di bawah sinar bulan yang cerah, pantai berpasir putih, sungai hijau, dedaunan yang tertiup angin, seorang pria muda dan seorang wanita bersandar satu sama lain. Beberapa mata diam-diam menatap pemandangan di tepi sungai. Seorang lelaki tua dengan senyum di sudut mulutnya. Ketika Adler Wolf dan Feina Grim mulai mengobrol, 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Adler Wolf tiba-tiba teringat bahwa masih ada hal-hal penting dan dia hampir lupa untuk berkata, "Benar. Feina, perusahaan baruku akan didirikan besok, kamu." Tepat setelah kata-kata Adler Wolf setengah jalan, Feina Grim langsung mengulurkan tangan ke blokir mulut Adler Wolf. "Tidak masalah. Upacara pembukaan perusahaan besok, saya akan mendukung seluruh proses. Saya akan menolak semua pesanan lainnya. Saya khawatir ini agak buruk, kan?" Sedikit malu Feina Grim adalah bintang tingkat atas pengumuman itu, "Saya khawatir kerugiannya tidak kecil, dan itu juga akan menyebabkan beberapa efek negatif." Feina Grim meringkuk ke dalam pelukan Adler Wolf dan tersenyum lembut, "Ada apa? Perusahaan pacarku dibuka, bukankah normal bagiku untuk membantu mempromosikan endorsement?" Memikirkan pola lotus di tubuh Feina Grim, Adler Wolf menghela nafas, "Oke. Yah, ini belum terlalu pagi. Ayo kita kembali dulu." Namun, penjaga keluarga Wolf, jiwa pengembara, dan penguasa ular liar berjaga-jaga di atas, jadi Adler Wolf merasa sedikit menyesal membiarkan mereka membuang waktu seperti ini. Itu benar, kembali dulu. Feina Grim juga baru saja melupakan ini, dan tiba-tiba berpikir bahwa ada pengawal di atas, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Ketika Adler Wolf dan Feina Grim muncul, Louis Spear dan Gerard Lyon telah mengatur tim teknik untuk datang dan
Memperbaiki jalan yang rusak. Kembalilah ke Villa 01. Kecuali untuk perlindungan master yang diperlukan, semua saudara lainnya mundur. Adler Wolf menyapa Louis Spear dan Gerard Lyon. Mendes Grimm menggunakan Feina Grimm sebagai umpan untuk menangkap ikan besar, Yolana Zivi, Buirgo, Mike, Yamada Mitsu. Entah itu orang yang ingin ditemui Mendes Grimm, orang yang ingin membunuh Adler Wolf, atau orang yang ingin membunuh Feina Grimm, sudah ditemukan. Feina Grimm setidaknya pasti aman baru-baru ini. Selain itu, penjaga di Villa 1 sangat kuat. Feina Grimm tinggal di Villa 1, jadi itu pasti benar-benar aman. Louis Spear dan Gerard Lyon mengatur satu sama lain, dan sebagian besar master segera mundur, meninggalkan beberapa mobil untuk mengawal mereka berkeliling. Gerard Lyon ragu-ragu sejenak, mengingatkan Adler Wolf, Kakak Wolf. Sisi Gilbert Siuman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilbert Siuman tidak tahu berapa kali dia telah menyerang Adler Wolf, membunuh, menculik wanita Adler Wolf. Hari ini, saya menemukan aliansi pembunuh, kelompok kematian bersama, klub jubah hitam, dan Desran Yu untuk meluncurkan serangan bersama. Sayangnya, itu gagal pada akhirnya. Russo Kyle juga membuka mulutnya dan berkata, Tuan Muda Wolf, di Sanjing, keluarga Kyle kami telah bergabung dengan keluarga Buildohun. Kami hanya bisa menunggu perintah Tuan Muda Wolf, dan kami dapat meluncurkan pengepungan dan penyerangan kapan saja. Keluarga Siuman harus mati, ini sudah pasti. Selain itu, Patriark keluarga Wolf membatasi Adler Wolf dari menggunakan kekuatan keluarga, tetapi bukannya memberikan tekanan pada keluarga Siuman, Gilbert Siuman akan membunuh Adler Wolf. Ada begitu banyak lagi. Di satu sisi, mungkin Hugo Wolf diam-diam memanipulasi Gelao Hui, meminjam pisau untuk membunuh orang, dan mencoba menggunakan keluarga Siuman untuk membunuh Adler Wolf. Aspek kedua, saya khawatir itu juga merupakan ujian bagi Adler Wolf oleh tuan dari keluarga Wolf. Sebagai generasi ketiga dari keluarga Wolf, Adler Wolf adalah salah satu dari 3 keturunan langsung dan salah satu ahli waris yang sah. Saya tidak tahu berapa banyak pasang mata yang menyaksikan pertempuran terakhir antara Adler Wolf dan keluarga Siuman. Adler Wolf tidak hanya ingin menang, tetapi juga menang dengan indah. Dengan cara ini, ancaman Gilbert Siuman terhadap Renata Silek dapat diselesaikan, dan kedua, itu juga akan memungkinkan keluarga bawahan dari keluarga Wolf untuk mengetahui lebih banyak tentang Adler Wolf. Mungkin, ketika Adler Wolf bersaing dengan Hugo Wolf untuk mendapatkan gelar Patriark di masa depan, dia akan menerima lebih banyak dukungan. Setelah berpikir selama beberapa detik, Adler Wolf berkata dengan sungguh-sungguh, blokir Huadu, awasi Gilbert Siuman dengan cermat, dan jangan biarkan dia mengambil setengah langkah dari Huadu. Selain itu, pergi ke Beijing juga memantau semua anak inti dari keluarga Siuman. Besok, grup perhiasan Kyushu kami akan didirikan, lakukan hal ini terlebih dahulu, dan mari kita bicarakan lusa. Adler Wolf merasa sangat menyesal karena menunda Feina Grimm selama sehari. Aku akan mengaturnya sekarang. Gerard Lyon menjawab dan segera pergi dengan beberapa bawahannya. Louis Spear melihat ke arah Gerard Lyon pergi, dan ada kilatan kelegaan di matanya. Hei, aku sudah tua. Tuan Muda, ada saudara yang harus kau bantu, saya ini bisa istirahat. Adler Wolf tersenyum pada Louis Spear. Louis Spear, kamu tua dan kuat, ketika kamu tua, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu sudah tua? Selama bertahun-tahun, kamu telah membantu saya secara diam-diam, dan saya belum berbakti padamu. Louis Spear dengan cepat membungkuk kepada Adler Wolf, Tuan ini membantu saya. Baru saja Tuan Muda membalas dendam untuk saya, dan saya sudah sangat tersentuh, dan dia tidak tahu bagaimana caranya terima kasih. Adler Wolf dan Feina Grimm, dan Tuan Pir masuk ke mobil yang sama, dan beberapa orang mengobrol. Sambil bergegas menuju Villa 1. Tenang sepanjang jalan, di Villa 01, Maria Celin, Renata Silek, dan Rowling Kifu semuanya ada di sana, ditambah Feina Grimm, 4 wanita cantik terbaik, seluruh ruangan tampaknya memiliki pemandangan tambahan. Izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi, ini pacar saya Feina Grimm. Adler Wolf memandang Feina Grimm, Rowling Kifu, Renata Silek dan yang lainnya, dan menghela nafas, dan secara resmi memperkenalkan identitas Feina Grimm. Lagi pula, itu juga sebuah janji. Villa 1 harmonis di satu sisi, tetapi jauh di Pulau Pasifik, kediaman Hugo Wolf. Hugo Wolf menikmati pijatan 2 wanita cantik, dan asisten di sebelahnya buru-buru menyerahkan telepon ke Hugo Wolf. Tuan Hugo, Hua yang menelepon. Beritanya,
Hugo Wolf mengerutkan kening dan menjawab telepon. Suara tergesa-gesa tiba-tiba datang dari telepon. Tuan Hugo, aksi klub jubah hitam, gagal. Saya mendapat kabar bahwa Assassin Alliance dan Grim Reaper Group diperas 50 miliar oleh Adler Wolf, dan Assassin Alliance telah mencabut perintah untuk membunuh Adler Wolf. Setelah serangkaian berita, Hugo Wolf sangat marah. Cukup. Sekelompok orang tidak berguna. Apakah kalian semua tumbuh dengan sangat bodoh? Apa yang bisa kalian lakukan? Setelah memarahi 2 kali, Hugo Wolf berkata dengan wajah muram, akankah klub jubah hitam mengungkapkan hubungannya denganku? Aku mungkin tidak akan untuk saat ini, tetapi tampaknya Nona Yamada Mitsuwa belum mati, dia dilepaskan, sepertinya. Itu karena Nona Keiko Yamada. Anda lihat Nona Mitsu, apakah Anda ingin? Selama panggilan telepon, kata-kata bawahan belum selesai, tetapi artinya jelas. Mitsuko Yamada ini tahu banyak hal, dan bawahan Hugo Wolf berencana untuk membunuhnya secara langsung. Hugo Wolf merenung sejenak, dan menjawab, lupakan saja. Dia tidak tahu banyak. Selain itu, keluarga Yamada juga bukan keluarga lemah, dan masih berguna di dongeng. Membunuh Mitsuo tidak akan mempengaruhinya. Setelah jeda, Hugo Wolf tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Omong-omong, saya meminta Anda untuk menyelidiki hilangnya Murano Koji. Bagaimana kabarnya? Ini, Tuan Muda Hugo, Murano Koji turun dari pesawat di Jiangnan. Ya, dan kemudian bermain jauh-jauh dari Suzhou dan Hangzhou, terutama semua jenis panti pijat. Terlalu sulit untuk diselidiki. Petik 2. Hugo Wolf berkata dengan tidak sabar, oke. Tidak berguna, saya akan datang sendiri. Setelah menutup telepon dengan bawahannya, Hugo Wolf melemparkan telepon ke pembantu di sebelahnya. Lihat jadwal saya, paling lambat, lusa saya akan pergi ke Huadu sebentar, sepupuku. Aku menari terlalu keras, aku harus memberi peringatan. Hugo Wolf melihat keluar jendela dengan mata yang dalam, dan ada kilatan kekejaman di matanya. Keluarga Wolf, Hugo Wolf pasti menang. Jika ada yang berani menghentikan Hugo Wolf dari mengambil posisi kepala keluarga, apalagi Adler Wolf, bahkan jika kakek Zambrano Wolf berani, Hugo Wolf tidak akan ragu untuk menyerang. Huadu, kediaman ketiga keluarga Xiamen, ini sudah menjadi kediaman ketiga yang diam-diam diubah Gilbert Xiamen di Huadu. Di bawah pengawalan beberapa pengawal, Gilbert Xiamen diam-diam memasuki halaman lain. Gilbert Xiamen berkata kepada pengawal di sekitarnya dengan sedikit khawatir, apakah tidak ada orang di sekitar yang mengikuti kita? Ya, kediaman terakhir, kami datang ke sini melalui lorong bawah tanah, dan penguntit itu pasti tidak tahu. Tuan Xiamen, apakah kamu terlalu berhati-hati? Gilbert Xiamen tertawa, keempat pengawal ini adalah pasukan elit terakhir yang dikirim keluarga ke Gilbert Xiamen. Sudah lama sejak sisi Gilbert Xiamen. Bersama, setiap kali Gilbert Xiamen dengan hati-hati mengubah kediamannya, mereka tidak tahan lagi. Gilbert Xiamen menjulurkan kepalanya keluar dari gerbang Beiyuan dan melirik ke jalan di luar untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti, dan kemudian dia menghela nafas lega, kamu tahu. Malam ini adalah pembunuh peringkat ketiga di dunia. Assassin League, budak seni bela diri Desran Yu, serta klub jubah hitam, grup malaikat maut, begitu banyak master bergabung untuk mengepung dan menekan Adler Wolf, tetapi Adler Wolf masih bertahan. Desran Yu mengaku, aliansi pembunuh dan tim Dewa Kematian hancur total, masing-masing memberi kompensasi 50 miliar yuan, dan aliansi pembunuh menarik perintah untuk membunuh. Master terakhir dari keluarga Xiamen yang berada di puncak seni bela diri tingkat kelima juga tewas di medan perang. Keluarga super, tanpa master seni bela diri puncak, maka penurunannya jauh. Berita kegagalan datang dari Desran Yu, dan Gilbert Xiamen merasakan kegelisahan yang kuat. Setelah memasuki ruangan, Gilbert Xiamen terus berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Tepat saat dia hendak memanggil kakeknya Kalugo Xiamen memanggil, kakek, aku. Situasi di Huadu, Gilbert Xiamen sudah melapor ke kakek. Kalugo Xiamen tidak memiliki omong kosong, Gilbert Xiamen, segera pergi ke bandara. Gunakan identitas dan paspor cadangan Anda, beli tiket untuk meninggalkan Huaya, dan kita akan bertemu di Eropa. Kata-kata Kalugo Xiamen membuat hati Gilbert Xiamen berdebar kencang. Sebuah perintah, kakek, kamu ini apakah kamu berencana untuk melepaskan Yayasan Huaya? Apakah masalahnya begitu serius? Bagaimanapun, sebagai keluarga super di Sangjing, keluarga Xiamen memiliki tempat di Huaya. Kalugo Xiamen bahkan lebih dari sosok tingkat bos di Huaya. Dia menyinggung Adler Wolf, dan benar-benar berencana untuk menyerahkan seluruh keluarga dan pergi.
Kalugo Xiumen menghela nafas dalam-dalam. Hei, Gilbert Xiumen, kekuatan keluarga Wolf begitu kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Awalnya, kami berpikir bahwa jiwa pengembara akan mendukung kami, tetapi baru-baru ini, ada juga masalah di dalam jiwa pengembara. Tiger dan Leo tidak punya waktu untuk bersama kita lagi. Tinggalkan, ayo pergi. Menutup telepon dengan kakek, wajah tersenyum Gilbert Xiumen sedikit kaku. Memikirkan pertemuan pertama dengan Adler Wolf, di Yuncheng, Adler Wolf mencuri Renata Silek, itu adalah tunangannya, bukankah normal baginya untuk berbalik melawan Adler Wolf? Mungkinkah dia harus menyerah pada saat ini dan memberikan Renata Silek kepada Adler Wolf? Meskipun Gilbert Xiumen memiliki beberapa penyesalan di hatinya, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Gilbert Xiumen sedikit tenang, menjelaskan kepada beberapa pengawal, memasuki kamar tidur, menutup pintu, membuka jalan rahasia, sendirian, bahkan tanpa pengawal, diam-diam bergegas ke bandara. Setengah jam kemudian, di pintu masuk bandara, Gilbert Xiumen baru saja akan masuk melalui pintu masuk, tetapi dari kejauhan, dia melihat orang-orang di setiap pintu masuk memegang foto Gilbert Xiumen, melihat bolak-balik pada orang-orang yang masuk. Hati Gilbert Xiumen melonjak liar, ini pasti dari Adler Wolf. Adler Wolf telah memblokir semua. Tidak berani berhenti, Gilbert Xiumen bergegas ke stasiun kereta, stasiun bus. Akibatnya, setiap arah keluar kota persis sama. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, Gilbert Xiumen duduk dengan frustrasi di pintu masuk sebuah pabrik yang ditinggalkan dan memanggil kakeknya, "Kakek, semua diblokir. Saya tidak bisa pergi." Kepala telepon, suara Kalugo Xiumen sama sedihnya, "Kita berada dalam situasi yang sama. Paman kedua, paman ketiga, dan sepupumu, kita semua berangkat dari 8 arah, dan kita semua diingatkan bahwa kita dilarang pergi. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" "Kakek," kata-kata Gilbert Xiumen sedikit tidak rela. Kalugo Xiumen menghela nafas dan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, ada satu kesempatan terakhir. Besok, sepertinya hari upacara pembukaan perusahaan Adler Wolf. Karena kita tidak bisa pergi, mari kita lawan Adler Wolf sampai mati. Kumpulkan semua kekuatan keluarga Xiumen, untuk membuat keributan tentang upacara pembukaan Adler Wolf. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Adler Wolf, setidaknya membuat upacara pembukaan Adler Wolf tidak mungkin diadakan. Setelah jeda, Kalugo Xiumen melanjutkan. Itu benar, Anda dapat mencarinya. Keluarga Vince di Huadu. Keluarga Vince telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan ada kekuatan misterius lain di baliknya. Jika bisa mendapatkan dukungan mereka, mungkin segalanya akan berbalik. Ini adalah vitalitasmu, dan juga vitalitas keluarga Xiumen kita. Mata Gilbert Xiumen berbinar, oke. Selama aku bisa membunuh Adler Wolf, aku bisa melakukan apapun. Sekarang keluarga Xiumen akan mati, meskipun Adler Wolf belum membuat gerakan apapun. Tapi tekanan tak kasat mata sudah menyebar di Huadu dan Sanjing. Semua tata letak Adler Wolf sebelumnya sekarang seperti mulut besar binatang buas yang bisa melahap keluarga Xiumen kapan saja. Gilbert Xiumen menghentikan taksi di jalan dan turun di pintu masuk Huadu. Selama Anda dapat melihat Zelu Vince dan meminta bantuan dari kekuatan di belakang keluarga Vince, Anda akan memiliki kesempatan terakhir. Diam sepanjang malam, keesokan paginya, telepon Jericho Morris memanggil, "Tuan Muda Wolf, cepatlah datang. Ada begitu banyak orang, begitu banyak pemimpin. Saya tidak tahu banyak dari mereka." Grup Jiushu Adler Wolf didirikan, yang merupakan pertama kalinya Adler Wolf secara mandiri mendirikan perusahaannya sendiri. Kemudian di penjaga barat daya, keluarga bawahan dan anggota keluarga Wolf harus hadir untuk mendukung mereka. Beberapa, Adler Wolf telah melihat di Yuncheng sebelumnya, dan beberapa yang belum pernah datang sebelumnya, tetapi setelah melihat penampilan Adler Wolf selama periode ini, mereka semua datang, dan itu normal bahwa Jericho Morris tidak mengenalnya. "Oke, aku akan segera ke sini." Feina Grimm, Renata Silek, Maria Celin dan yang lainnya berkemas, dan ketika mereka tiba di tempat di depan gedung Kyushu, pemandangan itu sudah penuh dengan orang. Setidaknya ratusan orang di lokasi, dan orang-orang di belakang masih ada di sana, dalam aliran yang tak berujung. Terlebih lagi, Jericho Morris dan Gerard Lyon, Nikita Moore telah mempromosikannya, dan Feina Grimm akan datang. Ada lebih banyak penggemar Feina Grimm. Tepat ketika Adler Wolf hendak memasuki venue, Belgio Vince tiba-tiba berjalan ke arah Adler Wolf dengan berkeringat deras. "Tuan Muda Wolf, ini masalah yang sangat mendesak, cepatlah, aku harus segera memberitahumu." Belgio Vince,
Adler Wolf mengerutkan kening, bukankah dia membenci keluarga Kifu Rowlin sebelumnya, dan diinterupsi oleh lengan Adler Wolf. Orang ini, apa yang kamu lakukan di sini saat ini? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.